Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Ramadan, NIM 2020 11 014. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Sultan Afandi, Randy Romadoni, Budiansa, dan Ahda Vicky Nugraha. Saya akan mempresentasikan tentang tanah Molisol. Bab 1, pendahuluan. Tanah didefinisikan sebagai material yang terdiri dari agregat atau butiran mineral-mineral padat yang tidak tersedimentasi atau terikat secara kimia satu sama lain, dan dari bahan-bahan organik yang telah melapuk, yang berpartikel padat, disertai dengan zat cair dan gas yang mengisi ruang-ruang kosong di antara partikel-partikel padat tersebut. Tanah berguna sebagai bahan bangunan jalan pada berbagai macam pekerjaan teknis sipil. Di samping itu, tanah berfungsi juga sebagai pendukung pondasi dari bangunan. Jadi, seorang ahli teknik sipil harus juga mempelajari sifat-sifat dari dasar tanah, seperti asal-usulnya, penyebaran ukuran butiran, kemampuan mengalirkan air, sifat penampatan bila dibebani. Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang secara fisik berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya akar, sebagai penopang tumbuhnya tanaman, dan penyuplai kebutuhan air dan udara. Tanah juga secara kimiawi berfungsi sebagai gudang dan penyuplai baharat atau nutrisi. Senyawa organik dan anorganik sederhana dan unsur-unsur esensial seperti N, P, K, Ca, Mg, S, Cu, Cn, Fe, Mn, B, dan Ci. Bab 2, tinjauan pustaka. Tanah Molisol terbentuk di daerah semi kering hingga semi lembab, biasanya di bawah penutup padang rumput. Mereka paling banyak ditemukan di garis lintang pertengahan, yaitu di Amerika Utara, sebagian besar di sebelah timur Pegunungan Rocky, di Amerika Selatan, di Argentina dan Brasil, dan di Asia, di Mongolia dan step Rusia. Bahan induknya biasanya kaya akan basa dan berkapur, dan termasuk batu kapur loess atau pasir yang tertiup angin. Proses utama yang mengarah pada pembentukan padang rumput Molisol adalah melanisasi, dekomposisi, penghinaan, dan pedortubasi. Tanah mempunyai horizon atau lapisan permukaan berwarna gelap yang mengandung bahan organik yang tinggi. Tanah ini kaya akan kation-kation basa, oleh karena itu tanah ini juga tergolong sangat subur. Tanah Molisol secara karakter terbentuk di bawah rumput dalam iklim yang sedang. Agregasi tanah baik sehingga tanah tidak terasa bila kering. Tanah Molisol memiliki kedalaman bahan organik tinggi, tanah permukaan yang diberkaya nutrisi atau horizon, biasanya antara kedalaman 60 dan 80 cm. Cakrawala permukaan yang subur ini, yang dikenal sebagai epipodon moluska, adalah fitur diagnostik yang menentukan Molisol. Epipodon moluska dihasilkan dari penambahan jangka panjang bahan organik yang berasal dari akar tanaman dan biasanya memiliki struktur tanah yang lunak granular. Tanah Molisol terjadi di sabana dan lembah gunung seperti Asia Tengah atau Great American Great Plains. Lingkungan ini secara historis sangat dipengaruhi oleh api dan pedortubasi yang berlimpah dari organisme seperti semut dan cacing tanah. Diperkirakan bahwa pada tahun 2003 hanya 14 hingga 26% ekosistem padang rumput masih tetap dalam keadaan relatif alami, yaitu mereka tidak digunakan untuk pertanian karena kesuburan cakrawala. Secara global, mereka mewakili 7% dari luas daratan bebas
sebagai tatanan tanah yang paling produktif secara pertanian di dunia. Molisol mewakili salah satu tatanan tanah yang lebih penting secara ekonomi. Bab 2. Bab 3. Pembahasan. Kata molisol berasal dari molis yang berarti lunak. Tanah ordo molisol ini merupakan tanah dengan tebal episodon lebih dari 18 cm yang berwarna hitam gelap, kandungan bahan organik lebih dari 1%, jenuhan basah lebih dari 50%. Tanah molisol terbentuk di daerah semi kering hingga semi lembab, biasanya di bawah penutup padang rumput. Mereka paling banyak ditemukan di garis lintang pertengahan, yaitu di Amerika Utara. Sifat ciri utama tanah molisol: tanah yang mempunyai horizon atau lapisan permukaan berwarna gelap yang mengandung bahan tinggi. Sifat fisik tanah molisol: memiliki warna gelap, kroma value kurang dari 3,5 dan kurang dari 5,5 kering. Struktur 2. Struktur gembur tidak keras berbentuk prisma. 3. Tekstur halus sampai sedang. Sifat kimia tanah molisol: 1. pH sedang sampai alkali. 2. Memiliki kejenuhan basa lebih dari 60%. Persebaran tanah molisol. Molisol banyak ditemukan di daerah Amerika bagian utara tengah dan Eropa bagian tenggara, di Rusia, Hongaria, Bulgaria, dan Rumania. Di Indonesia, molisol ditemukan umumnya di daerah berbukit kapur. Tanah ini terbentuk di bawah vegetasi rumput, baik rumput rendah, sedang ataupun tinggi. Penambahan berorganik ke tanah sekitar 100-500 kg per hektar. Penyebaran di daerah padang rumput atau prairie banyak dipengaruhi iklim. Curah hujan sekarang antara 300 sampai 1000 mm per tahun. Pembentukan tanah molisol. Proses pembentukan tanah yang terpenting adalah melanisasi, yaitu proses pembentukan tanah berwarna gelap karena penambahan bahan organik. Proses ini sebenarnya merupakan kumpulan beberapa proses, yaitu 1. Polivirasi akar-akar rumput, yaitu penyebaran akar-akar ke dalam profil tanah. 2. Pelapukan bahan organik di dalam tanah membentuk senyawa-senyawa yang stabil dan berwarna gelap. 3. Pencampuran bahan organik dan bahan mineral tanah karena kegiatan organisme seperti cacing, semut, rodent, dan lain-lain, sehingga terbentuk kompleks mineral organik yang berwarna kelam, krotofinas atau gundukan-gundukan mon. 4. Evaluasi dan iluviasi koloid organik dan beberapa koloid mineral melalui rongga-rongga tanah. 5. Pembentukan senyawa LIGO protein yang resisten sehingga warna tanah menjadi hitam meskipun telah lama diusahakan untuk pertanian. Usaha pertanian cocok untuk tanah molisol. Tanah molisol banyak diusahakan tanaman palawija, sayuran, tanaman semusim, dan beberapa tanaman tahunan. Tanah ini dikatakan subur karena mengandung bahan organik, kejenuhan basa yang tinggi, tetapi intensitas pengolahannya masih rendah. Karena tanah ini terbentuk di daerah dengan curah hujan rendah dan iklim kering, sehingga untuk tanaman semusim dilaksanakan pada musim hujan saja. Pada daerah dengan pengairan baik, tanah ini dapat diusahakan sepanjang tahun. Cocok untuk usaha budidaya tanaman semusim yang memiliki akar pendek seperti jagung, kacang tanah, dan padi. Permasalahan dan perbaikan tanah molisol. Di Indonesia, molisol umumnya ditemukan di daerah bukit kapur, sehingga karena tanah bersolum dangkal penggunaannya cukup terbatas. Tanah ini terbentuk di daerah semi-arid dan subhumid dan sangat kaya dengan bahan organik. Tanah ini mudah mengalami kekeringan karena perkolasi yang cepat. Tanah ini hampir tidak berguna bagi pertanian karena jeluk perakarannya terbatas dan banyak batu-batuan.
Faktor kendala tanah molisol. 1. Intensitas pengolahan dan pemanfaatannya relatif masih rendah. 2. Biasanya adanya kontak litik yang ditemukan pada kedalaman kurang lebih 50 cm. Cara perbaikan tanah molisol. 1. Memanfaatkan tanah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ilmu pengetahuan yang jelas. 2. Budidaya tanaman semusim yang akarnya tidak lebih dari 50 cm. Kesimpulannya, tanah adalah lapisan permukaan bumi yang fisik berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya akar, sebagai penopang tumbuhnya tanaman, penyuplai kebutuhan air dan udara. Perbaikan tanah molisol adalah banyak tanah molisol yang bersolum dangkal, maka diperlukan tindakan konservasi dengan menanam tanaman yang mempunyai perakaran dangkal tetapi tumbuh permanen seperti padang rumput. Bila ingin dijadikan lahan tanaman pangan, dapat ditanami padi, palawija, dan sayur-sayuran. Dapat ditanam sepanjang tahun, asalkan pengairannya dapat diatasi. Sangat baik ditanami secara microscoping. Karena dengan cara ini, kontinuitas penggunaan lahan yang miring dan mempunyai solum agak dalam dapat pula ditanami tanaman tahunan, sehingga tanah tidak keras bila kering. Tanah molisol memiliki kedalaman bahan organik tinggi, biasanya di antara kedalaman 60 sampai 80 cm. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata atau penyampaian saya yang kurang berkenan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.